Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-Sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-32, yaitu hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025, yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang secara khusus ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, dan juga kitab 1 Tawarik pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Melalui pembacaan di hari ke-32 ini, saya secara pribadi memberikan satu tema, 430 tahun berlalu, tanda tanya, Tuhan tetaplah Tuhan. Nah, izinkan saya untuk membagikan beberapa hal yang mencerminkan tema yang saya renungkan di hari ke-32 ini. Nah, jadi 320 tahun memang berlalu sejak kematian Yusuf. Yang berarti 390 tahun sejak Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Nah, ini adalah awal berkembangnya umat Israel. Nah, Raja Firaun yang sekarang hidup di zamannya Keluaran pasal 1 ini tidak tahu apa-apa soal Yusuf. Nah, yang berarti beberapa generasi Firaun telah berlalu dan bahkan tidak meneruskan apa-apa soal cerita Yusuf. Nah, jadi artinya memang raja-raja Mesir saat itu tidak ada yang benar-benar menganggap tinggi keberadaan orang Israel. Yusuf saat itu hanya dijadikan alat untuk petinggi kerajaan Mesir memperlebar dan memperkokoh kekuasaan mereka, tanpa mengingat jasa seorang Israel yang bernama Yusuf dalam sejarah kerajaan mereka. Nah, bangsa-bangsa di sekitar Mesir pun mulai menerapkan sistem kerajaan, sehingga Firaun saat itu mencium adanya bau-bau peperangan yang akan terjadi antar kerajaan. Karena itu, Firaun menganggap bahwa bangsa Israel itu bisa saja berkhianat karena jumlah mereka yang sangat banyak dan telah memenuhi tanah Mesir. Nah, satu hal yang saya dapati yang menarik dan yang juga menyeramkan ya, bahwa di sini Firaun dikatakan bertindak cerdik kepada orang-orang Israel. Sebuah kata yang sama yang digunakan oleh kitab Kejadian untuk menggambarkan si ular yang mengganggu dan memperdaya Hawa. Nah, yang berarti si jahat menggunakan Firaun sebagai alat untuk membuat umat Israel menderita. Segala jenis pekerjaan terberat, bahkan kerja paksa yang tidak manusiawi, diberikan pada umat Israel demi membangun kota perbekalan Mesir, yaitu Piton dan juga Ramses saat itu. Umat Israel merasakan kembali apa yang dirasakan oleh nenek moyang mereka sebelum air bah, yaitu hati yang pahit akibat sulit untuk mencari nafkah. Puji Tuhannya, Tuhan selalu membuka kandungan dari para wanita Israel sehingga jumlah mereka justru makin banyak, semakin ditindas, tetapi mereka justru semakin banyak. Dan ini sebenarnya adalah penggambaran awal dari apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu ribuan tahun kemudian, yaitu bahwa umat Allah semakin menderita karena Injil, semakin dipersekusi, semakin ditindas, dianiaya, ditekan, tetapi justru jumlah mereka makin bertambah. Nah, jadi inilah sebenarnya momen di mana orang-orang Israel di Mesir seharusnya mengingat perkataan Yusuf bahwa Mesir tidak pernah menjadi tempat mereka selamanya. Akan tetapi, bahkan sampai pada pasal pertama dan pertengahan pasal yang kedua, tidak ada yang memanggil Allah, meminta untuk membebaskan mereka. Dua orang pertama yang digambarkan sebagai orang yang takut akan Allah justru adalah dua bidan yang bernama Sifra dan juga Pua. Meskipun Firaun mencoba membunuh bayi-bayi laki-laki di sana, tetapi Sifra dan Pua tahu betapa pentingnya keturunan-keturunan Israel bagi Tuhan Allah. Nah, jadi Allah pun berbelas kasihan kepada Sifra dan Pua sehingga masing-masing dari mereka memiliki suami, memiliki anak, mereka dapat memiliki keluarga dan hidup bahagia. Firaun menyebalkannya tidak menyerah dalam berbuat jahat, karena ada banyak bayi laki-laki Ibrani yang harus terlantar dan mati karena mereka harus dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Herodes ribuan tahun ke depan, yang mencoba membunuh Tuhan Yesus yang waktu itu masih bayi, dengan mencoba membunuh semua anak-anak bawah 2 tahun di area Bethlehem. Si jahat mencoba untuk memastikan tidak adanya orang Ibrani yang akan meneruskan janji Tuhan untuk memunculkan keturunan Hawa yang akan mengeremukkan kepalanya. Tetapi kita belajar, secara khusus saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah kalah. Kali ini, keselamatan bukanlah muncul dari keturunan Yusuf ataupun keturunan Yehuda yang telah dinubuatkan oleh Yakub, janji tentang kerajaan. Ternyata yang dibutuhkan Israel saat itu adalah seorang pemimpin dan pembebas, yang mana keselamatan muncul dari suku Lewi yang nantinya akan menjadi suku imam. Jadi Lewi punya 3 anak, Gerson, Kehat, dan Merari.
Anak yang kedua Kehat memiliki 4 anak, Amram, Yizar, Hebron, dan juga Uziel. Nah, dari Amram memiliki anak yaitu Harun, Musa, dan Miriam. Jadi, Musa adalah cicitnya Lewi, atau Musa adalah keturunan ketiga dari Lewi. Hadir ke dunia saat itu yang sangat membutuhkan pemimpin dan pembebas. Puji Tuhan, ada 3 wanita yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan Musa dari kematian, yaitu ibunya bernama Yokebed, kakaknya bernama Miriam, dan seorang anak perempuan Firaun yang akan menjadi ibu angkatnya. Musa dapat perawatan dari mamanya, dan nantinya anak perempuan Firaun ini yang akan membuat Musa hidup di Mesir, belajar dan dididik berdasarkan hikmatnya orang Mesir. Nama Musa bahkan diberikan bukan oleh ayahnya Amram atau oleh ibunya Yokebed, melainkan dari ibu angkatnya, yaitu anak perempuan dari Firaun. Musa artinya yang diangkat atau yang diselamatkan, yang dikeluarkan dari air atau dari air sungai. Nah, jadi panggilan Tuhan akan datang kepada Musa, kepada anak yang telah diselamatkan ini. Tetapi panggilan Tuhan bahkan belum datang, bahkan ketika Musa telah berusia 40 tahun. Belum datang sama sekali panggilan itu. Musa mungkin telah melihat berbagai penderitaan yang disebabkan oleh orang Mesir kepada orang Israel, sehingga ia tergerak untuk melakukan sesuatu. Dia bunuh seorang Mesir yang menindas orang Israel. Nah, tetapi berita ini menyebar cepat dan bahkan tidak menimbulkan rasa percaya dari orang Israel lainnya. Jadi bagi orang-orang Israel, Musa tidak lebih dari orang yang dibesarkan di tanah Mesir yang tidak punya otoritas apa-apa. Mereka pun tidak yakin kalau Musa adalah orang yang akan dipersiapkan Tuhan. 40 tahun berikutnya, sampai Musa berusia 80 tahun, dia habiskan di Midian. Nah, jadi dia dapat seorang istri dari 7 anak imam yang bernama Rehuel. Nantinya kita akan sebut namanya itu bukan Rehuel, tapi Yitro. Nama istrinya ini adalah Zipora. Nah, ini adalah pernikahan yang diizinkan Allah, yang memiliki kemiripan dengan 2 kisah, yaitu cara Ishak dan Ribka menikah, yaitu dengan mereka bertemu di sumur. Musa dan juga Zipora juga bertemu di sumur. Nah, lalu pernikahan Musa ini juga mirip dengan yang terjadi pada Yusuf dan Asnat, yang mana Asnat, istri dari Yusuf, itu adalah anak dari seorang imam yang bukan Israel. Nah, anak mereka beri nama Gersom, yang artinya pendatang di negeri asing. Firaun yang berbeda muncul dari pasal 3, yaitu keturunan dari Firaun yang sebelumnya yang berkuasa saat Keluaran 1 dan Keluaran 2 ditulis. Nah, semangat dari si jahat atau si ular ternyata menurun kepada Firaun yang baru ini. Jadi yang mana penindasan kepada orang-orang Israel ternyata tidak berakhir. Sehingga pada masa tersebut akhirnya orang-orang Israel mulai mencari Tuhan, mulai mengerang kepada Tuhan, mulai berseru kepada Tuhan untuk membebaskan mereka. Nah, kemungkinan besar mereka sudah ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham dan juga kepada Yusuf, bahwa Mesir tidak pernah menjadi tempat selamanya. Jadi, menurut waktu Tuhan, waktunya sudah tiba, 430 tahun. Yang mana waktu ini pas dengan orang Israel yang berseru kepada Tuhan, pas kepada pemanggilan yang Musa akan terima dari Tuhan. Nah, jadi Musa selama 40 tahun itu menjadi seorang gembala domba kepunyaan Yitro. Ia hidup layaknya orang biasa, tetapi hidupnya sebenarnya lebih enak karena dia tidak merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang sesukunya, orang-orang sebangsanya. Bagi kebanyakan orang, termasuk kita di zaman modern, hidup di satu tempat sampai akhir hidup ya mungkin adalah jalan hidup yang baik. Tetapi di umur 80 tahun, Tuhan justru punya rencana lain bagi Musa, sehingga zona nyamannya bukanlah zona permanen di kehidupannya. God has something bigger. Nah, jadi gunung di daerah Midian yang bernama Gunung Horeb, area di dekat tempat Musa tinggal, benar-benar layak disebut sebagai gunung Tuhan. Karena di sanalah Tuhan menampakkan diri pada Musa, berbicara pada Musa, mendapat panggilan dan tugas untuk Musa. Nah, jadi Musa akan menjadi utusannya saat itu. Dan kita lihat bahwa segala sesuatu yang dikuasai Allah, yang dipenuhi Allah, yang diurapi Allah, yang disentuh oleh Allah, itu tidak akan hancur. Sebagaimana yang terjadi pada semak
belukar yang ditemui oleh Musa, penampakan Tuhan kepadanya. Nah, jadi Musa diberi informasi tentang isi hati Tuhan dan tujuannya Tuhan, sehingga Musa dilayakkan untuk dapat memimpin umat Israel. Jadi di sini saya berefleksi bahwa ya yang tidak diberikan isi hati Tuhan, orang-orang yang tidak diberikan tujuan Tuhan dalam hidupnya, sebenarnya tidak bisa melangkah menjalani pelayanan jenis apapun. Hanya jika Tuhan menunjukkan isi hatinya pada orang tersebut, Tuhan menunjukkan tujuannya pada orang tersebut, maka orang tersebut dapat dipakai, dapat berjalan, dapat melangkah dalam panggilan Tuhan. Hati Tuhan memang ingin mengubah kesesakan dan kepahitan umatnya menjadi keluasaan hidup dan juga manisnya hidup ketika mereka tinggal di Kanaan nanti. Nah, jadi oleh sebab itu, dapat pemimpin dan pembebas yang Tuhan inginkan itu sebenarnya menjadi berkah terbesar dalam kehidupan dari orang Israel. Nah, jadi Tuhan mau orang-orang Israel ini lepas dan kemudian beribadah kepada Tuhan dan pindah ke Kanaan menjadi sebuah bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Bahkan ini yang paling penting menurut saya. Selain hati Tuhan dan rencana Tuhan, Musa pun dapat mengetahui siapa nama Tuhan yang sebenarnya, yaitu Aku adalah Aku. Tuhan selalu adalah Tuhan. Tuhanlah satu-satunya. Tidak ada yang dapat mengatur Tuhan sama sekali. Tuhanlah satu-satunya yang akan diberitakan oleh Musa, akan dipercaya oleh Musa, dan akan disembah oleh orang-orang Israel saat itu. Bahwa Tuhan yang Esa inilah yang telah menyatakan kesetiaannya mulai dari kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Jadi identitas Allah ini yang menjadi kunci iman Musa, menjadi kunci panggilan Musa, menjadi kunci Musa melangkah. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, sebenarnya mereka berempat ini kita bisa melihat teladan imannya di pembacaan kitab Kejadian bulan kemarin. Tetapi yang membuat Allah sempat marah adalah betapa 5 kali Musa telah menolak panggilan Allah lewat terus-menerus ragu, terus-menerus tidak percaya diri. Nah, bahkan Allah telah memberikan petunjuk tentang masa depan yang akan dilewati Musa, termasuk mengenai respon musuhnya yaitu Firaun, tujuan perjalanan mereka, bahkan hal-hal atau harta benda atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang Israel ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir. Semua Tuhan bahkan sudah kasih tahu. Tetapi Musa saat itu harus diingatkan Tuhan, harus diperlengkapi Tuhan, sehingga Musa kepercayaan dirinya bisa kembali. Kepercayaan dirinya bisa muncul akibat Tuhan yang memperlengkapi dia dengan mujizat-mujizat, dengan hikmat dari mulutnya, dan bahkan lewat keberadaan dari kakaknya sendiri, Harun, yang akan menjadi juru bicaranya. 430 tahun berlalu, tetapi penyertaan Tuhan tidak berhenti, karya Tuhan tidak berhenti, Tuhan tetap mau bekerja. Baik buat hidup saya dan tentu bagi kehidupan kita semua. Kira-kira beberapa hal ini saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.